4. Pengadilan neraka. Setelah melewati jembatan alam baka, Kai dibawa menuju tempat sidang pengadilan pertama. Kai, ingatlah, untuk tidak melihat ke bawah lagi jika kau berada di pengadilan pertama. Wigen mengingatkan yang kemudian dijawab anggukkan kepala oleh Kai. Wigen dan Liu Kai memasuki pintu sidang pengadilan pertama. Ruangan sidang tersebut cukup luas, dengan sebuah lubang besar yang mengeluarkan cahaya berwarna merah pada tengahnya. Lubang tersebut ditutupi oleh jeruji besi berbentuk lingkaran. Kai kemudian dipersilahkan untuk berdiri di tengah-tengah jeruji besi tersebut dan menghadap Dewa Hakim yang tengah menatap Kai dari kursi singgasananya. Wigen berjalan mendekati Dewa Hakim dan memberikan kertas kematian milik Kai padanya. Roh spesial? Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku mensidang roh spesial sebelumnya. Hakim Dewa berdeham melihat secarik kertas berwarna emas di tangannya. Sesaat setelah itu, dua malaikat penuntut datang dan duduk di kursi yang berada di sebelah kiri Kai, sedangkan Wigen duduk di kursi yang berada di sebelah kanan Kai. Liu Kai, selamat datang di pengadilan karma. Neraka penggiling, kau akan diadili dengan sebenar-benarnya sesuai dengan perilakumu di dunia. Dewa Hakim berbicara lantang, lalu menoleh ke arah para malaikat penuntut, silahkan kalian bacakan tuntutannya. Terima kasih yang mulia, Liu Kai, akan kujelaskan mengenai tata cara pengadilan pertama. Di pengadilan ini menuntut mengenai baktimu terhadap kedua orang tuamu. Pertama-tama kita akan melihat pada cermin kehidupanmu. Malaikat penuntut kemudian memperlihatkan cermin kehidupan Kai yang muncul tepat di hadapan Kai. Mereka kemudian melihat hal yang dilakukan Kai saat bersama kedua orang tuanya. Pengadilan karma adalah pengadilan di mana hal yang dituntut pertama kali adalah bakti manusia kepada kedua orang tuanya. Jika mereka durhaka kepada orang tuanya maka akan segera dimasukkan ke dalam neraka penggiling, di mana manusia akan digiling oleh gilingan berduri selama 1000 tahun hingga dosa terhadap kedua orang tuanya dihapuskan. Seorang malaikat penuntut mulai berdiri dan membacakan tuntutannya. Seperti yang kita lihat sebelumnya pada cermin kehidupan Liu Kai, aku menuntutnya bersalah karena tidak berbakti pada kedua orang tuanya, sebab Kai meninggalkan ibunya waktu ia berumur 17 tahun, demi menuntut ilmu bela dirinya, bahkan saat ibunya meninggal ia tak berada di sisinya. Kai menelan ludahnya, wajahnya tampak sendu, sekali lagi ia teringat betapa sakit perasaannya kala mengetahui bahwa ibunya meninggal tapi ia sama sekali tidak bisa berada di sisi ibunya, menemani hari-hari terakhir ibunya di dunia. Hakim Dewa kembali berdeham mendengar tuntutan dari malaikat penuntut, lalu menoleh ke arah Wigen. Pembela, ada yang ingin kau katakan sebagai pembelaan terhadap Liu Kai? Wigen berdiri dengan wibawanya. Ada yang mulia, aku akan memberikan alasan mengapa Liu Kai meninggalkan desanya saat berumur 17 tahun dan mengapa ia tak menemani hari-hari terakhir ibunya di dunia. Yang pertama, Liu Kai meninggalkan desanya bukan semata-mata karena keinginannya, namun akibat tuntutan penguasa desa tempat ia tinggal yang mengharuskan seorang pria dewasa untuk belajar ilmu bela diri atas perintah raja mereka. Yang kedua, Liu Kai tak berada di sisi ibunya kala ibunya meninggal sebab ia sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong sebuah desa yang sedang diserang oleh kelompok aliran hitam. Dengan pembelaan tersebut, aku akan menunjukkan buktinya, yaitu cermin kehidupan Liu Kai sendiri. Wigen kemudian menunjukkan adegan pada cermin kehidupan Liu Kai, pada saat Liu Kai meninggalkan desa dan di mana Liu Kai berada saat ibunya meninggal. Melihat hal itu, Hakim Agung tersenyum. Tuntutan dari malaikat penuntut ditolak. Sebab Liu Kai meninggalkan desa serta tak berada di sisi ibunya karena melindungi nyawa orang lain dan bukan kehendaknya. Dengan ini, aku menyatakan bahwa Liu Kai tidak bersalah. Wigen tersenyum ke arah Liu Kai sambil mengacungkan jempolnya. Karena Liu Kai tak bersalah, ia berhasil lolos pada sidang pertama tanpa harus disiksa pada neraka penggiling. Wigen dan Liu Kai kemudian berjalan menuju sidang pengadilan kedua. Sesampainya di sana, Liu Kai kembali diperintahkan untuk berdiri di atas lubang yang memancarkan cahaya berwarna biru. Setelah Wigen memberikan kertas kematian Liu Kai kemudian disidang pada sidang yang kedua. Selamat datang di pengadilan neraka es, kau akan diadili di sini terkait dengan perilakumu selama hidupmu. Tunjukkan cermin kehidupannya, seru Dewa Hakim.
Neraka es merupakan neraka yang mengadili perbuatan pencurian serta penggelapan dana selama hidup. Jika terdakwa terbukti bersalah sering melakukan pencurian serta kecurangan dalam penggelapan dana selama hidupnya, maka akan segera dikurung dalam balok es selama ribuan tahun. Walaupun dikurung dan dibekukan dalam balok es, namun manusia yang masuk ke dalam neraka es masih akan merasakan kedinginan dengan tubuh menggigil hingga ke tulang selama ribuan tahun. Cermin kehidupan Liu Kai menunjukkan potongan-potongan adegan di saat Liu Kai mencuri ataupun mengambil barang milik orang lain. Setelah menyaksikan cuplikan kehidupan Liu Kai dari cermin kehidupannya, malaikat penuntut langsung membacakan tuntutannya di depan Dewa Hakim, Kai, serta Wigen. Malaikat penuntut berdiri dari duduknya dan langsung membacakan tuntutannya dengan suara lantang. Sesuai dengan perilakunya yang telah kita saksikan, Liu Kai bersalah akibat sering mencuri harta kekayaan orang lain dengan jumlah yang sangat besar. Dengan kesalahan tersebut, aku menuntut Liu Kai untuk dihukum 3.000 tahun di dalam neraka es. Mendengar kesalahan yang dibuat oleh Liu Kai membuat Dewa Hakim menatap Kai dengan perasaan geram. Ia hampir saja menggerakkan lengannya untuk membuka jeruji besi neraka es dan memasukkan Liu Kai ke dalamnya. Namun Wigen dengan cepatnya menyanggah tuntutan dari malaikat penuntut dengan kalimat pembelaannya. "Maaf Yang Mulia, izinkan hamba untuk melakukan pembelaan," ucap Wigen yang kemudian diberi izin untuk melakukan pembelaan. "Memang Liu Kai sering mencuri harta orang lain dan aku tahu itu salah, namun ia mencuri harta dari orang-orang jahat yang memeras rakyat lemah. Liu Kai mencuri dari mereka dengan tujuan untuk mengembalikan kembali uang tersebut kepada rakyat yang membutuhkan. Akibat hal tersebut, rakyat yang ditolong oleh Liu Kai kini bisa hidup dengan bahagia serta beberapa orang bisa sembuh dari penyakitnya karena bisa membeli obat dengan uang yang diberi oleh Liu Kai. Menurutku Liu Kai hanya mengembalikan hak milik rakyat miskin yang telah dirampas, ia hanya memikirkan kesengsaraan yang diderita oleh rakyat miskin. Sekian pembelaan dari hamba, hamba mohon Yang Mulia mempertimbangkannya kembali." Mendengar pembelaan dari Wigen, membuat Dewa Hakim tampak menimbang-nimbang keputusannya. Dewa Hakim terlihat berdeham sebelum membacakan hasil keputusannya. "Dengan ini aku menyatakan bahwa Liu Kai tidak bersalah," seru Dewa Hakim. Liu Kai tampak tersenyum menyeringai ke arah Wigen, yang dibalas senyuman tipis dari Wigen. Liu Kai kemudian berlanjut ke sidang neraka ketiga. Sidang ketiga yaitu pengadilan moral, yang berada di atas neraka minyak panas. Yang dimana pengadilan neraka tersebut mengadili orang-orang yang melakukan dosa pemerkosaan serta bercinta dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan. Manusia yang bersalah akan segera dimasukkan ke dalam panci raksasa yang berisi minyak panas mendidih. Mereka akan digoreng berulang-ulang hingga ribuan tahun lamanya, sesuai dosa yang mereka perbuat. Liu Kai dengan mudahnya melewati sidang tersebut, sebab Liu Kai tak pernah bercinta dengan lawan jenis selama hidupnya, yang bahkan ia dibunuh sesaat sebelum malam pertamanya. Liu Kai kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sidang-sidang neraka selanjutnya. 5. Pengadilan terakhir. Liu Kai melangkahkan kakinya menuju sidang neraka keempat, yaitu pengadilan makhluk hidup, neraka hewan buas. Dalam sidang ini, manusia diadili sesuai dengan dosanya semasa hidup. Jika mereka pernah menyakiti atau membunuh hewan, serta merusak tumbuh-tumbuhan, maka mereka akan segera dimasukkan ke dalam neraka hewan buas. Di dalam neraka hewan buas, manusia akan disiksa oleh hewan-hewan neraka yang ada di sana. Hewan-hewan tersebut akan mencabik-cabik serta menghancurkan tubuh manusia menggunakan taring dan cakarnya, terus-menerus seperti itu selama ribuan tahun hingga dosanya terhapus. Kai dengan mudahnya melewati pengadilan tersebut, sebab tidak ada perilaku semasa hidupnya yang memberatkannya dalam sidang tersebut. Kai adalah salah satu orang yang sangat menyayangi binatang serta lingkungan tempat ia tinggal. Wigen tampak kagum terhadap Kai. "Belum pernah sekalipun roh yang aku tuntun bisa melewati 4 sidang dengan mudahnya selama aku menjadi malaikat maut. Biasanya aku harus menunggu hingga ribuan tahun hanya untuk menuntun mereka ke sidang selanjutnya, lalu menunggu beberapa ribu tahun lagi." Kai hanya tersenyum mendengar ucapan Wigen. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sidang selanjutnya. Begitu pula dengan sidang selanjutnya, yaitu pengadilan kejujuran, neraka bisu.
Di dalam pengadilan tersebut mengadili orang-orang yang selalu berbohong semasa hidupnya dan disiksa di dalam neraka. Mereka akan ditusuk menggunakan besi panas pada bagian mulutnya hingga menembus ke belakang kepala, begitu seterusnya hingga ribuan tahun lamanya. Kai sanggup melewati setiap tuntutan yang diberikan oleh malaikat penuntut tanpa kesulitan berarti, yang pastinya dengan bantuan Wigen sebagai pembela Liu Kai. Namun di sidang ke-6, Kai tampak ketakutan, sebab sidang ke-6 adalah pengadilan kehidupan, neraka terpanas, yang dimana dalam sidang tersebut mengadili orang-orang yang membunuh manusia secara sengaja serta menyakiti sesama manusia. Hukuman yang diberi setelah sidang adalah dibakar hingga ke tulang, begitu seterusnya sampai dosanya terampuni. Kai tertahan di sidang tersebut, sebab ia seringkali membunuh sesama manusia, walau ia hanya membunuh manusia yang jahat. Malaikat penuntut serta Wigen tampak berdebat panjang, saling menuntut dan membela Liu Kai. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Dewa Hakim memutuskan untuk membiarkan Raja Yeomra yang menentukan nasib Liu Kai pada sidang terakhir yang akan dijalaninya. Liu Kai masih merasa takut, sebab penentuan nasibnya berada di tangan Dewa Agung. Liu Kai berjalan menuju sidang terakhir dengan perasaan was-was. Tak kusangka kau bisa sampai di sidang terakhir hanya dalam waktu singkat. Aku mengira bahwa kita akan bertemu dalam beberapa ribu tahun lagi. Suara Raja Yeomra yang berat serta kuat mengejutkan Liu Kai ketika ia baru saja memasuki pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir, pintu reinkarnasi, merupakan pengadilan yang dipimpin langsung oleh Dewa Agung. Dalam pengadilan tersebut, Raja Yeomra akan menimbang dalam seluruh aspek, baik dari semasa hidup manusia tersebut, serta keputusan Dewa Hakim di sidang-sidang sebelumnya. Di sini Raja Yeomra akan menentukan bentuk reinkarnasi atau kehidupan selanjutnya yang akan dijalani oleh para manusia yang telah mati, antara lain yaitu menjadi manusia kembali, serta nasibnya selama hidup, menjadi hewan ataupun tumbuhan, serta menjadi malaikat maut. Raja Yeomra menatap Liu Kai yang kini berdiri di tengah-tengah ruangan sidang. Ia tampak sedang menimbang-nimbang kehidupan selanjutnya yang akan dijalani Liu Kai sambil melihat hasil keputusan Hakim Dewa pada sidang-sidang sebelumnya yang dijalani oleh Liu Kai. Akhirnya setelah pertimbangan yang matang, Raja Yeomra membuka suara. Baiklah. Sesuai dengan janji yang kukatakan padamu saat pertama kali kau berada di alam baka, aku akan memberikanmu keistimewaan, sebab kau mampu melewati seluruh sidang dengan mudahnya. Aku akan mengembalikanmu ke duniamu sebelumnya, dengan syarat kau menyelesaikan misi yang kuberikan padamu terlebih dahulu. Liu Kai menaikkan sebelah alisnya, ia tampak bingung dengan hal yang dikatakan oleh Raja Yeomra. Syarat yang harus kau penuhi untuk bisa kembali ke duniamu sebelumnya adalah, kau harus menyelesaikan tugas dariku, yaitu membasmi seluruh roh jahat yang kabur dari alam baka ke salah satu dunia yang kuciptakan. Kau harus bisa membasmi seluruh roh tersebut dan mengembalikan mereka ke alam baka untuk segera diadili, sebab mereka sudah merusak dunia tersebut dengan memecah belah manusia, peperangan yang tak hentinya, serta manusia di dunia tersebut sudah berada di ambang kepunahan. Untuk itu, aku akan memberikanmu keistimewaan yaitu sebuah sistem yang akan membantumu dalam menyelesaikan misi. Aku akan menunjuk Wigen selaku malaikat maut penuntunmu untuk menjadi sistem itu sendiri yang akan kutempatkan di dalam otakmu. Sistem. Apa itu? Gumam Liu Kai dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Berbeda dengan Liu Kai, Wigen tampak antusias. Ia tersenyum sumringah mendengar keputusan Raja Yeomra. Wigen membungkuk memberi hormat kepada Raja Yeomra. Terima kasih yang mulia. Kau telah memberikan kesempatan yang begitu berharga padaku. Raja Yeomra kemudian menatap Kai. Tidak usah bingung seperti itu, kau termasuk dalam manusia paling beruntung, sebab mendapatkan keistimewaan dariku, semuanya akan dijelaskan oleh Wigen sesaat setelah ia menjadi sebuah sistem untukmu. Kai tampak semakin kebingungan mendengar penuturan Raja Yeomra. Kai membuka lebar matanya ketika ia melihat Raja Yeomra mengayunkan tongkatnya dan seketika Wigen berubah menjadi bola cahaya berwarna putih dan melesat cepat masuk ke dalam kepala Kai. Ingat dengan tugasmu. Jangan sampai mengecewakanku. Seru Raja Yeomra menghentakkan tongkatnya ke tanah, membuat Liu Kai seketika kehilangan kesadarannya. Selamat datang di dunia Wuxi. Aku adalah Wigen, pembimbing sekaligus sistem di kepalamu.
Kurung siku tutup. Liu Kai mendengar suara yang berdengung di kepalanya, namun ia masih belum bisa membuka matanya. Memulai penyatuan tubuh. Mohon tunggu beberapa saat. Kurung siku tutup. 0%, 18%, 36%, 54%, 69%, 81%, 100%. Sistem online. Penyatuan tubuh berhasil. Kurung siku tutup. Setelah Wigen yang kini menjadi sebuah sistem di kepala Liu Kai berhasil menyatukan tubuh dengannya, Liu Kai perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Liu Kai mengedipkan matanya beberapa kali saat melihat cahaya terang yang menyilaukan pandangannya. Di mana aku? Liu Kai merasa heran saat ia mendapatkan dirinya tengah berada di ruang hampa berwarna putih. Ia menoleh ke arah kiri dan kanan, namun ia tak mendapati apapun, hanya cahaya berwarna putih di sekelilingnya. Tuan sudah bangun. Liu Kai terkejut mendengar suara yang ia kenali berasal dari dalam kepalanya. Wigen, kaukah itu? Di mana kau? Aku kini menjadi sistem yang berada di kepalamu Tuan, tubuhku sudah menyatu dengan tunuh Tuan, kini aku akan terus berada di kepalamu hingga Tuan menyelesaikan tugas yang diberikan. Petik 2. Liu Kai terlihat masih belum mengerti, ia mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Mengapa kau memanggil Ki dengan sebutan Tuan? Aku akan memberikan penjelasan singkat kepada Tuan setelah ini, aku memanggil dengan sebutan Tuan, sebab aku adalah sistem yang bekerja untukmu. Ekspresi wajah Kai semakin kusut, ia benar-benar tak mengerti dengan apa itu, sistem. 6. Latar belakang sistem. Liu Kai masih tampak bingung dengan berjuta tanya di kepalanya, namun Wigen selaku sistem yang bekerja untuk Kai langsung menjelaskan padanya. Sistem merupakan suatu hal yang mampu membuat dirimu mempelajari sebuah teknik tanpa harus berlatih, kau akan mendapatkan teknik tersebut secara instan. Dalam sistem juga terdapat banyak pengetahuan yang bisa kau dapatkan, serta sistem sendiri adalah buatan dewa jadi apapun yang berada dalam sistem bisa kau dapatkan dan kau gunakan di dunia nyata tanpa harus membuat atau membelinya di dunia tersebut. Liu Kai tampak mulai mengerti tentang apa itu sistem. Mempelajari teknik tanpa berlatih. Itu hal yang luar biasa. Sebab aku mempelajari suatu teknik membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan untuk bisa menguasainya. Aku jadi semakin penasaran dengan prinsip kerja sistem ini. Kau akan memahaminya seiring berjalannya waktu, pelan-pelan saja, sebab kau akan kebingungan jika aku langsung menjelaskan seluruhnya, ucap Wigen. Baiklah. Kapan aku bisa kembali hidup ke dunia? Tanya Liu Kai yang penasaran. Sebelum itu aku akan menjelaskan mengenai kata kunci yang harus kau ucapkan sebelum menggunakan sistem. Kata kunci pertama yang harus kau sebutkan adalah, info misi. Walau Kai masih dalam kondisi kebingungan, namun ia segera melakukan hal yang disuruh oleh Wigen. Info misi. Betapa terkejutnya Kai setelah mengucapkan kalimat tersebut, sebuah layar biru muncul di kepalanya yang bisa ia lihat dan baca dengan jelas. Kau bacalah dulu info misi tersebut. Wigen menyarankan. Kai lalu mulai membaca layar biru yang seolah-olah berada di hadapannya. Info misi. Kurung siku tutup. Misi yang harus kau jalankan adalah memusnahkan setiap roh jahat yang ada di dunia Wuxi. Kau harus bisa mengembalikan kedamaian dunia seperti dulu kala dan mengirim roh-roh jahat tersebut kembali ke alam baka. Untuk info lebih lanjut mengenai misi, kau bisa mengatakan, detil misi, dan sejarah misi. Detil misi. Ucap Liu Kai. Seketika layar biru tersebut berganti halaman. Hadiah dalam menyelesaikan misi tersebut adalah kau akan mendapatkan kembali kehidupanmu sebelumnya dan akan kembali ke dunia asalmu. Kurung siku tutup. Seketika raut wajah Kai menjadi serius, matanya berkilat. Aku harus bisa menyelesaikan seluruh misi ini agar bisa membalaskan dendamku. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Liu Kai kemudian mengatakan kata kunci kedua. Sejarah misi. Tunggu dulu. Ucap Liu Kai, kemudian bertanya pada Wigen, sistem ini kan adalah dirimu sendiri Wigen, lalu mengapa aku harus memakai kata kunci untuk bisa melihat setiap hal yang ingin ku ketahui? Apa tak bisa aku langsung bertanya padamu dan kau menjelaskannya tanpa harus melihat layar biru ini?
Begitulah cara kerja sistem, kau harus menggunakan kata kunci untuk mengakses sesuatu, tapi kau juga bisa langsung bertanya padaku dan aku akan menjelaskan semuanya padamu tanpa kau harus membaca. Kai tampak geram dengan Wigen. Sialan kau Wigen. Kenapa tidak kau bilang dari tadi? Jadi aku tak susah payah membaca layar biru yang merusak mataku ini. Kau yang baru bertanya, mengapa menyalahkanku? Wigen membuat pembelaan. Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku mengenai sejarah misi. Perintah Kai pada Wigen. Baiklah Tuan. Stop memanggilku Tuan, panggillah aku dengan namaku, kau adalah sistem yang bekerja untukku. Jadi kau harus menuruti kemauanku, bukankah begitu? Iya, benar, baiklah Kai, aku akan menjelaskannya padamu. Sejarah misi ini, yaitu beberapa tahun lalu, Sungai Styx yang menjadi penghubung antara alam baka dengan neraka terdalam diserang oleh dua orang Titan yang masuk ke alam baka melalui portal. Belum sempat Wigen menyelesaikan perkataannya, Kai sudah kembali menyela, Titan. Apa itu? Untunglah aku tidak bisa lelah, jika aku bisa lelah aku takkan menjawab semua pertanyaanmu. Seru Wigen lalu menjelaskan pertanyaan Kai. Titan merupakan makhluk hidup berukuran raksasa, tinggi mereka bisa mencapai puluhan meter, mereka berasal dari dunia Titan, mereka semua adalah musuh bebuyutan para dewa, yang sama-sama diciptakan oleh alam. Titan adalah anak dari dewa pendahulu, yaitu Dewa Langit. Jumlah Titan pertama kali adalah 12 orang, namun mereka mulai memerangi dewa saat mengetahui posisi Dewa Agung diberikan oleh Yeomra, bukan baik dua anak pertama dari Dewa Langit yang kini menjadi penguasa Titan. Titan dihukum oleh Dewa Langit dan dicampakkan ke dunia baru yang khusus dihuni oleh para Titan setelah kedua belas Titan tersebut menyerang kerajaan langit. Kini para Titan berkembang biak, mendirikan tentara yang suatu saat akan kembali menyerang istana langit tempat para dewa berada. Mereka sudah mulai bergerak dengan mengirimkan dua Titan untuk menyerang Sungai Styx. Titan sendiri memiliki kekuatan alam, ada yang berjenis Titan api, Titan air, serta elemen lainnya, aku akan menampilkan gambarnya. Wigen kemudian menampilkan gambar Titan di kepala Kai. Betapa terkejutnya Kai saat melihat gambar seorang Titan muncul di kepalanya, ia baru pertama kali melihat makhluk mengerikan seperti itu. Yang kau lihat sekarang adalah jenis Titan magma, salah satu Titan yang menyerang Sungai Styx, ukuran tubuhmu mungkin sebesar kuku kaki jari kelingkingnya. Kai semakin terkejut mendengar penuturan Wigen, ia mulai membayangkan bagaimana jika Titan tersebut memijak dirinya. Baiklah aku mengerti, sekarang jelaskan kembali sejarah misi yang akan aku jalani, ucap Liu Kai. Dua orang Titan menerobos masuk ke dalam Sungai Styx melalui dimensi yang mereka temukan. Akibat hal itu, penguasa Sungai Styx yang merupakan Dewi Kegelapan tewas dalam pertempuran, hingga membuat Dewa Perang harus turun tangan untuk membunuh kedua Titan tersebut, namun Dewa Perang juga kehilangan nyawanya dalam pertempuran tersebut. Akibat penyerangan itu, kini Sungai Styx yang dulunya dipakai untuk menyeberangkan roh-roh jahat menuju neraka terdalam tak lagi terjaga. Maka daripada itu, seluruh roh yang ada di neraka terdalam maupun Sungai Styx kabur melalui dimensi yang dipakai oleh para Titan tersebut. Roh tersebut kini memasuki dunia Wuxi dan membuat kekacauan di sana. Sampai sekarang belum ada dewa-dewi untuk menggantikan posisi Dewa Perang dan Dewi Kegelapan. Hal yang pertama ingin Raja Yeomra lakukan adalah mengembalikan seluruh roh jahat yang kabur dari neraka kegelapan. Jika Raja Yeomra memberikan tugas ini padamu, maka Raja Yeomra berarti mempercayaimu. Bukankah Raja Yeomra adalah Dewa Agung? Mengapa tidak dia saja yang mengembalikan semua roh itu? Tanya Kai penasaran. Karena Raja Yeomra Dewa Agung lah makanya dia tak bisa meninggalkan pekerjaannya mengawasi ribuan dunia lainnya. Dunia di alam semesta ini sangatlah banyak, jauh dari perkiraanmu. Aku tidak peduli dengan hal itu, yang aku pedulikan sekarang adalah menyelesaikan misi ini secepatnya, lalu kembali ke duniaku sebelumnya. Ucap Liu Kai. Baiklah, jika kau sudah mengerti mengenai latar belakang misi yang akan kau jalani, kini saatnya kau untuk memasuki dunia Wuxi dan menempati tubuh baru yang sudah disediakan oleh Raja Yeomra.